Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asya Asma Zahabiah Agun, NPM 1921030575, Muamalah kelas L akan mempresentasikan materi hukum perikatan. Baiklah, materi yang pertama yaitu membahas tentang pengertian perikatan. Istilah perikatan dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah verbintenis. Kemudian, istilah verbintenis ini menunjuk pada adanya ikatan atau hubungan, sehingga verbintenis ini diartikan sebagai suatu hubungan hukum. Oleh karena itu, istilah verbintenis lebih tepat diartikan sebagai istilah perikatan. Definisi perikatan menurut Sudikno Martokusumo adalah hubungan hukum antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi. Dalam penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa dalam perikatan itu terdapat minimal dua belah pihak yang sekaligus melahirkan hak dan kewajiban masing-masing. Kemudian dapat kita ambil contoh dari penjelasan tadi, yaitu Diki menitipkan sepedanya kepada Arman, yang mana Diki dan Arman itu telah melakukan perikatan. Perikatan tersebut berakibat adanya hak bagi Diki untuk menerima kembali sepedanya dari Arman, lalu Arman memiliki kewajiban untuk mengembalikan sepedanya kepada Diki sebagai penitip. Dasar hukum perikatan. Dasar hukum perikatan ini diatur dalam buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu umum dan khusus. Hukum perikatan memiliki sifat hukum perikatan yang antara lain sebagai yang pertama sebagai hukum pelengkap, yang kedua konsensual, dan yang ketiga sebagai obligator. Lalu menurut pasal 1233 KUH Perdata, sumber perikatan ada dua macam, yang pertama dari perjanjian dan yang kedua dari undang-undang. Dalam hukum perikatan terdapat beberapa jenis perikatan, yaitu antara lain yang pertama, perikatan perdata. Perikatan perdata adalah perikatan yang pemenuhan prestasinya itu dapat digugat di depan pengadilan. Kemudian, yang kedua, perikatan wajar atau alamiah. Perikatan ini adalah yang pemenuhan prestasinya itu tidak dapat digugat di pengadilan. Ketiga ialah perikatan positif dan negatif. Perikatan positif adalah perikatan yang isinya mewajibkan debitur untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu. Sedangkan perikatan negatif adalah perikatan yang melarang orang berbuat sesuatu atau mewajibkan debitur membiarkan sesuatu itu berlangsung. 4. Perikatan yang bisa dibagi dan tidak bisa dibagi. Perikatan yang bisa dibagi adalah prestasinya itu bisa dapat dibagi. Kemudian sebaliknya, yang tidak bisa dibagi adalah prestasinya itu tidak bisa dibagi. 5. Perikatan prinsipal dan perikatan aksesorir. Prinsipal adalah perikatan pokok, aksesorir adalah perikatan tambahan. Kemudian keenam, perikatan spesifik dan perikatan generik. Spesifik adalah perikatan yang prestasinya ditentukan satu per satu atau terperinci. Kemudian perikatan generik adalah perikatan yang prestasinya ditentukan menurut jenisnya. 7. Perikatan alternatif dan perikatan fakultatif. 8. Perikatan solider atau tanggung renteng. 9. Perikatan dengan ancaman hukuman. 10. Perikatan yang sederhana dan perikatan yang berlipat ganda. 11. Perikatan sepintas dan perikatan terus-menerus atau berlanjut. 12. Perikatan murni. 13. Perikatan bersyarat dan perikatan dengan ketentuan waktu. 14. Perikatan manasuka. Yang ke-15, perikatan tanggung-menanggung. Ke-16, perikatan yang lahir karena undang-undang. 17, perikatan bebas. 18, perikatan-perikatan yang lahir dari perjanjian. Dan itu yang terakhir adalah Skuld dan Heftung. Skuld adalah kewajiban seorang debitur membayar hutang-hutangnya, sedangkan Heftung adalah kewajiban seorang debitur membiarkan kreditur mengambil harta kekayaannya sebesar kewajiban pelunasan hutangnya. Hapusnya atau berakhirnya suatu perikatan oleh undang-undang ditentukan dalam pasal 1381 yang menentukan 10 cara berakhirnya perikatan.
Hapusnya perikatan disebabkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama, pembayaran. Yang kedua, penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Yang ketiga, pembaruan utang. Yang keempat, kompensasi atau perjumpaan utang. Yang kelima, pencampuran utang. Yang keenam, pembebasan utang. Ketujuh, musnahnya barang yang terutang. 8, kebatalan atau pembatalan. 9, berlakunya syarat batal. Dan yang terakhir, terlaluinya waktu. Baiklah, sekian presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.